Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sudah walaupun sebentar zikirnya, tapi alhamdulillah ada hal yang banyak orang tidak tahu, bahwa zikiran kita itu nanti berbentuk fisik. Ini fisik betul, ini materi kelihatan, ada visualisasinya. Sekarang makhluk yang juga air, ini meja, ini fisik kelihatan. Zikiran kita ya kelihatan, tapi lain terdengar aja, nanti jadi fisik. Karena pahala itu akan menjadi fisik, materi yang nampak. Itu yang banyak orang tidak tahu. Kita sholat, hasil sholat itu nanti bentuknya fisik. Dosa pun demikian, nanti akan nampak jelasnya. Maksudnya gimana? Tadi kita berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna, betul ya? Ampuni kami dan kedua orang tua yang sudah wafat. Ini rata-rata orang tua sudah wafat semuanya, karena sudah sini. Itu nanti datang, entah bentuknya makanan, entah bentuknya pakaian, kenikmatan fisik. Malaikat ditanya, ini makanan dari mana? Ini maaf sekali. Ini adalah doa anakmu. Ini doa kita. Nauzubillah. Ada orang dililit dengan ular di dalam kuburnya, azab kubur. Siapa engkau? Saya adalah dosa yang tidak menjalankan sholat. Jadi dosa itu orang tidak kelihatan, nanti ketika di akhirat nampak, kelihatan. Ada orang, saya baca dalam kitab itu, disiksa dia, kejar-kejar keluar. Udah ada kakek-kakek yang sepuh, tidak mampu menolongnya. Terus ketemu orang lagi sepuh lagi, sampai bertemu anak muda yang bisa mengusir ular yang besar itu. Siapa kamu? Siapa ular itu? Ular itu adalah dosa kamu. Yang menolong dan tidak mampu menolongnya adalah amal kamu. Yang kakek-kakek tadi, amal kamu jadi tidak imbang antara dosa dan pahala. Dan kamu siapa? Aku adalah doa anakmu. Jadi doa zikiran kita itu nanti kelihatan apa. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang kitab Al-Mufrad. Alhamdulillah. Nah, kita mulai saja. Ini saya baru landing tadi malam, jadi masih. Terus tadi pagi saya mengangkat apa? Sarung, ada 200 sarung. Jadi terkirim untuk di pedalaman di Sulawesi. Jadi kalau kita naik hutan itu, naik gunung, kemarin kita hitung jalan kaki 32 jam, sampai satu gunung itu ya. Nah di balik gunung itu kita sampai sini. Gunung itu di balik mana? Singkat cerita sampai di sana sekarang. Alhamdulillah ada dari kita yang sana yang menikah dengan anak polos pendiri yang masuk Islam banyak. Ibu tahu gak maharnya apa? Maharnya hanya 1 lusin sarung. Karena sarung bisa tambah harga. Dengan harga ini berat 1 lusin piring. Masalahnya bawa sarung ke gunung itu yang repot. Alhamdulillah susah di 10 tahun. Jadi kalau yang mau ikut ke sana silahkan, transportasinya bayar sendiri. Karena pesawat naik gunung, tapi harus kuat fisiknya. Transportasi pesawatnya saja sudah berapa?
mereka ini bendahara 15 juta pesawat yang top. Jadi karena 2 kali naik pesawat, jadi di Indonesia ini banyak orang-orang fakir miskin yang tidak kenal agama. Disitulah orang-orang kita lupa. Karena kalau saya sedih, ada iri gitu ya. Niat di perkotaan, di kota-kota besar, bangun masjid, bangun gitu. Orang di sana tidak kenal gitu. Suatu hari saya pernah dibikin video kayak ngomong nggak keluar, suara saya nggak keluar. Mereka nggak kenal agama, nggak kenal la ilaha illallah. Datang pada kabur, kita takut masuk hutan. Itulah bangsa Indonesia. Saya dapat sampai tenang, baru saya ngomong, ini di belakang ini adalah rumah-rumah yang kosong, orangnya kabur semua, orang-orang sebut tawanatun. Kalau sudah percaya mereka masih Islam, Masya Allah berbondong-bondong. Maka aksi berbangsa itu fokusnya di pedalaman, nggak kelihatan, tapi memang fundraising gampang di kota, jadi orang bisa lihat langsung teras. Kalau bapak-bapak ibu mau lihat kan jauhnya minta ampun. Subhanallah, kasihan. Maka saya termasuk orang yang anti IKN, di mana dia membangun istana di hutan di babat, sementara di pedalaman masih banyak yang primitif, tidak kenal. Kalau di Mentawai tidak kenal baju, tidak kenal pakaian. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan lembaran hidup kita jadi bekal kematian, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bapak Ibu cinta Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin sekali membahas satu kitab. Ini sangat terkenal kitab ini ya. Ini Arab Gundul. Ini karya Imam Al-Bukhari, Al-Hafidh bin Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. Tidak ada yang tidak kenal Imam Bukhari itu. Tidak ada yang tidak kenal ya. Rawi hadis yang top. Tidak ada lagi kita lihat Bukhari, ada Imam Muslim, ada Ahmad, ada Tirmidzi dan seterusnya. Nah, kitab di dalam Pak Dwi mana ada di dalam di mobil tuh. Satu kitab lagi, kitab Sintah yang besar itu. Tapi nggak muat, kalau ada 2 bungkus ini nggak muat. Kitab Sintah itu kemarin saya baru beli, satu bukunya itu 1,5 juta satu buku. Arab Gundul kecil-kecil ya. Itu para imam-imam perawi hadis. Tapi kalau Anda baca ini orang-orang hebat yang ilmunya Masya Allah, perawi hadis. Imam Bukhari itu dia dikucilkan, dihina oleh pemerintah. Istilah zaman sekarang, partai semuanya meludahin lah, melepeh, dihina, diusir. Itu kisahnya Imam Bukhari. Jadi di negerinya sendiri tidak diterima. Sampai wafat itu di pinggir jalan itu, di perjalanan, bukan di negerinya. Jadi itu orang yang dihinakan di mata dunia, tapi menjadi mutiara di mata Allah. Maka itu jadilah Anda mutiara di mata Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia. Imam Bukhari Masya Allah, perawi hadis nomor 1, hafal, dibuat hadis dan sangat selektif. Beliau itu tidak sembarang menulis hadis. Setiap mau menulis, dia melakukan sholat dulu, sholat 2 rakaat. Kalau ada tekstual, Anda mengatakan Imam Bukhari melakukan bid'ah. Kenapa? Tidak ada sholat 2 rakaat baca hadis, tidak ada yang ada. Nah, tetapi itu adalah yang disebut dengan sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah itu sholat sunat tidak ada namanya aneh, tidak ada yang muayyanah, yang ada namanya duha, ada namanya witir, ada qobliyah, ba'diyah,
kan ada namanya semua kan. Ada yang tidak pakai nama, namanya mutlak apa? Bahasa mutlak itu Bapak Ibu kan pernah dengar tolak, ditalak, lepas. Berarti ada yang dilepas, ada yang diikat. Jelas ya? Yang diikat itu sudah tertentu, namanya sudah tertentu. Tapi yang tidak terikat, puasa ada puasa Senin Kamis, lebih ya. Ini puasa sunnah maksudnya. Jadi puasa Arafah, ya. Ada lagi puasa mutlak. Rasulullah nanya Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada makanan. Ya saya puasa. Itu bentuk puasa mutlak, tidak kenal hari, tidak ada namanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah idza hazabul amru shalla. Kalau Rasulullah SAW menghadapi masalah sehingga dia galau, dia juga manusia, langsung dia sholat. Sholat apa? Mutlak. Ada mau ngomong sholat galau juga bisa, kalau ada namanya. Itu sholat dulu, sholat galau, lagi galau bisa. Udah bulanan ya, dari 4G, 5G, 6G, 7G ya. Jadi wasta'inu bis-sabri, maksudnya jadi minta tolong. Tidak ada kekuatan yang dahsyat di muka bumi ini yang selevel dengan sholat, dan kenikmatan yang paling dahsyat di muka bumi adalah sholat. Tapi masalahnya orang tidak melihat itu sebuah kekuatan yang dahsyat. Udah jelas wasta'inu bis-sabri was-salat, itu redaksi Al-Quran. Tetapi orang-orang banyak meremehkan. Kenapa? Bahasa Indonesia minta tolonglah kepada Allah melalui sholat dan sabar. Sholat dan sabar itu satu kesatuan. Nanti kita buka ayat Qurannya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sholat dan sabar. Jadi minta tolong berarti ada dalam keadaan susah. Iya dan na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, sholat, permasalahannya kualitas sholat. Kualitas sholat kita ini bagaimana? Apakah Anda bagus sholatnya? Nah, kesolehan individual vertikal bisa diukur dengan kesolehan sosial horizontal. Ya. Nah, sekarang dalam kitab Mufrad ini kesolehan sosial horizontal satu kitab ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa menjadi rutin ini, kajian ini, Masya Allah. Ini menurut saya ini pembangunan karakter, pembangunan akhlak. Harusnya di sekolah-sekolah ini wajib pegang ini, harusnya, dan menjadikan sebuah kurikulum. Kenapa? Karena ini pembangunan akhlak. Adab, judulnya juga adab al-mufrad ya. Kalau Bapak namanya siapa? Namanya saya Pak Farid, Ibu Faridah, itu bahasa Arab asalnya. Ifrad itu sendiri, spesial, orang yang spesial. Farid satu-satunya. Pernah dengar nama Faridah ya? Itu bahasa Arab. Faridah itu haji ifrad, sama haji doang sendiri, nggak pakai umroh. Kalau haji yang lain namanya haji qiran, ini umroh digabung. Ada lagi haji tamat tuh umroh dulu baru haji, dipisah. Namanya haji tok, namanya haji ifrad. Bahasanya al-adabul mufrad. Jadi akhlak yang luar biasa, yang sangat spesial
Nah, ini harus kita kaji. Dan ternyata kalau kita lihat dalil-dalil kesesuaian sosial horizontal adalah nampak gambaran daripada kesalahan individual vertikal. Kalau sholatnya benar, harusnya sosialnya benar. Idealnya ini Allah yang maha menghisap, Allah yang maha tahu segala sesuatu. Jadi nanti kita lihat teks-teks Al-Quran hadisnya di sini. Bagaimana Allah menggambarkan kesolehan sosial horizontal sebagai tolak ukur kesuksesan kesalahan individual vertikal. Saya ulangi lagi, kesalahan sosial horizontal sebagai tolak ukur kesuksesan kesalahan individual. Hubungan kita dengan manusia ini soleh apa enggak? Nah, itu adalah gambaran orang sholat, orang puasa, tapi dia koruptor. Itu kelihatan sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, ibadah tidak diterima. Subhanallah. Ini antara kalau orang tidak tahu bagaimana Allah SWT menjelaskan secara gamblang, dan perbuatan kita apapun akan menjelma sebagai makhluk Allah yang nampak jelas. Ya, tadi kita zikir, betul? Zikir itu jadi pahala ini makhluk Allah, bukan? Makhluk Allah. Subhanallah. Udah baca Al-Quran, setiap hari baca Quran. Ketika sakaratul maut dibela oleh Al-Quran, ketika mau dikubur dibela oleh Al-Quran. Anak dibentak dengan suara yang sangat mengerikan. Ketika ditanya man rabbuka, nanti ada yang menjaga Anda, siapa? Al-Quran. Kita kubur dijaga lagi sama Al-Quran. Gelapnya barzakh nanti diterangi dengan Al-Quran. Jadi fisik, jadi kelihatan apa? Begitu juga dosa. Semua nampak kelihatan. Semua makhluk-makhluk Allah. Jadi kebanyakan kita tidak memahami ini, bahwa apa yang dilakukan itu nanti akan jadi fisik. Pak Ustaz, berarti nanti Quran ngomong. Iya, bacaan kita tuh jadi ngomong. Ya Allah, dia selalu membaca aku, kasih syafaat kepada untuknya. Puasa juga ngomong, ya Allah, ini hambamu ini soleh, dia selalu berpuasa, kasih syafaat untukku, berikan. Dia ngomong, jadi pahala itu akan menjelma menjadi perbuatan baik, yang buruk atau akan menjelma semua jadi perbuatan, jadi makhluk. Banyak orang tidak paham ini. Jadi yang menyiksa diri kita sebetulnya siapa? Kita sendiri. Karena Anda menciptakan siksaan ini. Subhanallah. Yang berbuat baik kepada kita, ya perbuatan diri kita sendiri. Kan saya sudah harus mulai hafal. In ahsantum li'an, harus hafal. Wa in asatu, kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik buat siapa? Diri sendiri. Subhanallah. Wa in asatum, kalau Anda berbuat buruk, itu kebaikan buat diri kita. Jadi api yang menyiksa kita, api yang membakar manusia. Dia akan ngomong, aku adalah harta yang kamu simpan. Ada maka nasib di Allah sesuatu guna untuk terbisu. Itu surat 9 ayat 35. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat orang harta yang ada, kasihan sekali. Beda dengan orang yang melihat, keren banget. Beda kacamatanya. Ya kan? Beda kacamatanya. Ini dari mana? Subhanallah. Maka itu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar bahwa orang yang paling kaya itu paling terakhir masuk surga,
para petanggung jawaban langsung maaf mau miskin, mau kaya, dia beli kurma busuk, busuk semua dibeli semuanya. Ya miskin lah, nggak ada yang mau beli kurma, saya boleh beli kurma tumpuk apa nggak jadi uang, bantu para petani kurma yang nggak menghasilkan kurma bagus. Ternyata raja di Yaman mencari kurma busuk, fermentasi ini taruh untuk obat dengan harga berlipat, tambah kaya dia. Kisah ini, subhanallah. Kayak tadi, jadi perbuatan itu jadi makhluk, subhanallah. Ini hati-hati. Karena kalau kita melihat sesuatu hanya materi saja, padahal ada yang kita yakini iman kepada yang ghaib, betul nggak? Ghaib yang nomor satu siapa? Allah. Namun nggak kelihatan, terus nggak ada gitu. Nggak begitu. Maka itu orang tidak takut maksiat. Kenapa? Surga nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan, Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan. Jadi kalau saya pernah nanya nih banyak Bapak Ibu, A atau B yang benar ya? Tinggal A atau B ini nggak pernah jawabnya kan? A atau B? A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A atau B? A, B. B lebih lengkap. Bapak Ibu yang benar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum titik yang benar. Jadi tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti makmumnya Waalaikumsalam. Sama itu. Oke, baik. Yang benar yang A, bukan yang B. Coba sejak sekarang Anda merasa diawasi. Padahal yang mengawasi Anda tegur setiap hari. Di ibu-ibu menegur suami berapa kali sih saat suami dari rumah? Udah makan belum? Ayah udah makan belum ya? Udah makan belum? Udah. Kamu udah makan kan? Apalagi mas udah makan mas. Dan setiap tergantung suku mana itu. Kak udah makan kak? Panggil kakak, orang Sulawesi kan panggil kakak ya. Walaupun cowok panggil kakak. Berapa kali ada tegur? Subhanallah. Satu hari berapa kali? Padahal kita negur karena kita malaikat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita negur tapi tidak merasa diawasi, kan lucu sebenarnya. Aneh. Negurnya udah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap saat kita menegur yang mengatakan kiri kita, wa may yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Itu surat Qaf. Tak ada satu ucapan pun kecuali ada yang nyamperkan kiri kita. Satu jejak nggak magic begini, langsung dicatat. Ngomongin orang harusnya dia dapat rezeki 50 juta, tertutup rezeki gara-gara dosa. Anda memutuskan hubungan silaturahim yang jelek, jadi baik-baik sama dia, akhirnya dia nggak baik sama dia, memutus hubungan silaturahim, tidak dapat rahmat dari Allah. Gitu. Kadang-kala yang menahan rezeki Anda adalah Anda sendiri. Harusnya Anda dapat rahmat Allah, Anda tutup rahmat itu dengan dosa. Itu saking malunya nggak mau pakai tangan, pakai bibir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dicatat.
Jadi kita negur setiap saat gitu. Jadi kanan kiri kita ada mereka bayar nggak mereka? Oh, saya kadang-kadang tuh heran, orang koruptor sekian triliun nggak masalah, terus di penjara cuma 3 tahun. Itu hakimnya nanti di akhirat diapain? Ada anak SMP dari pemerintah di penjara 7 tahun. Ngeri sekali, susah. Jadi dosa itu akan menjelma. Jadi semua yang kita sebutkan ghaib itu yang banyak tidak tahu pahala dan dosa ghaib, betul. Tapi dikonkretkan oleh Allah. Oh ya, dikonkretkan oleh Allah. Contohnya silaturahim. Nanti di sini ada hadis-hadis nambah rezeki. Rezeki itu konkret, betul nggak? Subhanallah. Silaturahim nambah umur diperpanjang. Subhanallah. Baik, kita akan bahas dari bab silaturahim. Kita bermufrad. Kita mulai hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, masyaallah. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Abdullah bin Amr al-Hanafi qala hadatsana Kulayb bin Farah qala jaddi qala ya Rasulullah man abru qala ummak wa abak wa ukhtuk wa akhak wa mawlak alladhi yalidak haqqun wajib wa rahim mawsul. Ini dialog ya para sahabat dengan Rasulullah SAW. Bapak yang lucu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog ini, ya Rasulullah, kepada siapa yang saya harus berbuat kebaikan? Abdur itu bir itu adalah berbuat kebajikan. Maka ada istilah mabrur, pernah dengar ya? Mabrur itu bukan haji yang diterima. Mabrur itu orang yang produktif akan kebaikan. Maka orang yang bisa haji mabrur, perbedaannya adalah setelah haji dia selalu tolong orang. Jadi kalau habis haji masih pelit, itu tanda haji yang tidak diterima oleh Allah. Ada nggak Pak Haji pelit? Ada Pak Haji? Ada berbanyak. Ada banyak gitu. Subhanallah. Baik, pada siapa? Kata Rasulullah, ummak, yaitu pada ibu. Dalam hadis yang lain, ibumu gitu. Nah, menurut siapa? Saya tidak bahas hadis itu ya. Siapa lagi? Wabak. Berarti jangan sampai Anda putus semua silaturahim. Kemarin saya dapat curhat WA Pak Ustaz, mantu saya memblok saya. Akhirnya anak saya tidak boleh hubungan dengan saya lagi. Ibu itu orang agama Islam, iya Islam. Oh, gimana? Anda memblok ibu mertua, haram itu. Mertua adalah orang tua sama aja. Subhanallah. Karena mungkin ada perilaku ibu, saya nggak ngerti masalah sekarang dia tidak jelasin. Ini bab pertama sebetulnya tentang berwalidain. Saya ingatkan, siapapun yang nyakitin orang tua, dia akan tersiksa dunia dan akhirat, 2 siksa. Maka itu banyak orang tidak sadar dunia dan akhirat. Ada orang datang curhat, dulu masih aktif di Masjid Raya Pondok Indah, dulu waktu akrab-akrabnya kan, Masjid Raya Pondok Indah. Merasa diminta duit, ya udahlah, nggak bisa lagi. Jadi ada konsultasi, Pak, saya rezeki lebih dari cukup, posisi saya sangat tinggi di perusahaan, tapi hidup saya kok jadi susah. Uang lebih dari cukup semua. Saya bilang, ibu masih ada orang tua nggak? Orang tua tinggal sama ibu gimana ceritanya? Dulu nyakitin kok, udah masih hidup, udah
Iya. Oh, berarti ibu suka marahin orang tua ya? Nangis nih. Mau saya tahu? Nangis nih. Wah, saya kagak tahu. Kalau tahu nggak nanya kan gitu. Gimana ceritanya? Saya tahu nanya. Jadi banyak orang tuh begini. Ini silaturahim pada orang tuanya ada, tapi tiap hari silaturahim tapi nyakitin, pasti tersiksa. Kita ini kan sudah berumur semua, ini ibu di atas 50 tahun semua ini udah wajah tua kan? Kan kita udah punya pengalaman, kan kiri kita, saudara kandung kita, keponakan dasar. Kan kita punya garam kehidupan. Coba lihat, ada orang yang nyakitin orang tua, lihat dia. Pasti susah. Jangan sampai putus hubungan. Tapi orang tua saya kafir, tetap tidak boleh putus kepada orang. Saya tidak bahas orang tua itu khusus itu. Ya. Para saudara perempuan kamu, saudara laki-laki kamu, termasuk membantu kita itu satu rumah, satu atap, benar, kayak keluarga kita semua. Jadi disitulah hak mereka. Hak mereka berarti wajib bagi kita. Pahamilah ya. Itu yang harus Anda hubungi mereka semua. Ini berarti al-aqrabin itu orang yang terdekat. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW hadis yang lain dari Abu Hurairah ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, coba kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 214, coba lihat. Ibu cinta Allah SWT bawa Qurannya, tinggal Qurannya kan tinggal cek gitu. Redaksi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita merasa itu bukan tanggung jawab saya. Bahasa Betawinya lulu gua ada istilah lulu gua tidak bisa, tidak ada lulu gua ada. Ini adalah tanggung jawab bersama. Maka itu di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khususnya jangan sampai di antara kalian itu berbuat maksiat, kemudian Anda diam saja, karena kemaksiatan itu akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik yang zalim dan tidak zalim, mereka kena semuanya. Jadi kalau di dalam rumah tangga Anda ada pembantu agak salah, dia muslim, biarin aja itu urusan dulu. Tetap satu rumah itu akan mendapatkan musibah. Oh ya iya. Maka itu tidak ada istilahnya lu nggak boleh. Nah, itu tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai bapak-bapak ibu dalam rumah tangga kita biarin aja lah, itu urusan dia lah. Itu satu atap. Nanti Anda mendapatkan azab Allah itu, mau yang zalim dan tidak zalim, yang soleh dan tidak soleh kena semua. Ya. Hati-hati. Maka itu kita punya kewajiban sosial hubungan kita. Baik, kita buka surat Asy-Syu'ara. Ya, Syu'ara itu 214. Ini berita sampai Rasulullah langsung 214 ini menunjukkan bahwa Allah SWT merintahkan wa'anzir, kasih berita peringatan. Ada berita gembira, ada peringatan. Berita gembira disebut tentang baik-baik, tentang surga, orang yang begini. Ada peringatan yang disebut dengan neraka, ancaman. Quran cuma dua, berita gembira dan berita yang menakutkan. Berita gembira ataupun ancaman. Nah, redaksi wa'anzir, kalimat anzir itu berarti berikan peringatan itu hal yang negatif, lebih dekat. Siapakah asyiratak? Asyiratak itu keluarga kita, kerabat kita. Al-aqrabin. Bapak-bapak ibu pernah dengar sahabat karib? Karib itu bahasa Arab qarib. Al-aqrab itu orang yang terdekat. Bapak ibu pernah dengar taqarrub kepada Allah? Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah.
Qaribun, sahabat karib. Kalau itu bahasa Arab, qaribun qaf aslinya. Al-ashiratul aqrabin itu dia sekeliling kita, bapak, ibu, saudara, kandung dan seterusnya. Kita harus kasih peringatan pada mereka. Dari situ Rasulullah langsung, ya Bani Ka'ab ibn Uwais, amkidu anfusakum binar. Redaksinya tajam sekali. Setelah turun ayat ini, Rasulullah mengomong kepada semua kabilah-kabilah, wahai kabilah Ka'ab ibn Uwais, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Maksudnya gimana, Ustaz? Kita ini bersilaturahim, sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Maka nggak boleh egois. Ya Bani Abdul Manaf, Bani Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri Anda dari api neraka. Gara-gara ini berarti hati-hati kita dengan orang lain. Jadi bisa jadi kita terseret gitu. Mohon maaf tadi saya belum menyebutkan. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jauhilah Anda dari murkanya Allah, ya. Siksanya Allah yang tertimpa bukan hanya kepada orang yang berbuat zalim saja. Subhanallah. Surat Al-Anfal ayat 20. Dapatkan nih, ya. Dan seterusnya, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri Anda dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib. Kesana isi dari Pak Indra. Ya Bani Indra. Jadi semua Bani itu maksud anak turunan. Kira-kira gitu. Saya, bapak saya Abdurrahman. Ya Bani Abdurrahman. Kira-kira. Seandainya namanya Jokowi, ya Bani Jokowi, lindungi diri Anda dan keluarga dari api neraka. Kira-kira gitu. Sampai ya Fatimah binti Muhammad, sampai menyebut nama anaknya itu Fatimah. Angkidi nafsaki minan nar. Subhanallah. Karena kewajiban kita, hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla nampak dalam hubungan kita kepada manusia. Itu yang tadi saya ulang tadi, ya. Jadi inilah amrillahi minallah syai'an. Aku gak punya apa-apa dari engkau kecuali hanyalah kalian mempunyai silaturahim, saling mengasihi, saling menyayangi. Pegang. Jadi jangan sampai kita putus hubungan silaturahim. Baik, nanti kita akan masuk ayat Quran yang lebih memberikan lagi. Hadis yang lain, bab silaturahim, banyak sekali di bab ini. Haddatsana Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Musa bin Talha yadhkur an Abi Ayyub al-Ansari anna Arabiyyan 'arada lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid. Dari Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mawhab mengatakan, saya mendengar dari Musa bin Talha menyebutkan dari Abi Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini sahabat Rasulullah, bahwasanya ada seorang Arab Badui Allah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid. Waktu itu dia sedang berjalan di hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku apa saja yang menyebabkan aku lebih dekat dari surga dan menyebabkan aku jauh dari api neraka. Rasulullah menjawab, ini yang saya tidak lagi menyebut hadis-hadis riwayat siapa ini. Penulisnya adalah Imam Bukhari. Hadis sahih semua sini. Ya. Pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Anda mengagungkan, menyembah Allah, jangan melakukan kemusyrikan sedikit pun. Permasalahannya dari satu poin ini itu berat. Kok berat? Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha
lisannya mengatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan selain Allah, tidak ada yang patut dipuji-puji selain Allah, tidak ada yang patut dibesar-besarkan selain Allah, tidak ada yang patut disanjung-sanjung selain Allah. Ternyata dia menyanjung dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Padahal kita la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tapi pemahaman ini harus kita dalami lagi. Maka itu barangkali dicurahkan, barangkali saja astagfirullah, jauhkan aku dari seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang itu show off, kan? Pamer, pamer, wah hebat, padahal itu mengerikan. Kenapa? Berarti ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Jadi apa yang lihat saya, apa yang Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah. Bahasa yang lain, lihat saya, apa yang Allah berikan kepada kita untuk membesarkan Allah. Betul? Lihat saya lagi. Yang aneh, apa yang Allah berikan kepada kita membesarkan kita, kan lucu. Manusia Anda punya harta, punya jabatan, punya ilmu, punya harusnya membesarkan Allah, tapi membesarkan saya mau sebenarnya berarti tidak tulis kepada Allah, yang dibesarkan ada selain Allah. Nah ini nomor satu, antara Allah itu syirk syai'an. Isyrak billah, syirik itu bukan berarti meniadakan Allah. Ingat, syirik itu menyekutukan Allah. Bahasa yang sekutu itu teman. Saya tanya Bapak-Bapak Ibu, seandainya kita hidup di Arab Jahiliyah dan kita mengikuti termasuk orang-orang yang baru masuk Islam karena Rasulullah baru dakwah, berandai ini hanya ilustrasi. Berhala kita hidup di zaman Nabi ketika awal-awal di Mekah belum hijrah, berandai ini berarti ada. Kita ngomong orang-orang Arab Jahiliyah, siapa yang mencipta langit dan bumi serta seisinya? Mereka jawabnya siapa? Patung. Kan jahil, orang jahiliyah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, mereka mengatakan Allah. Yang mencipta langit dan bumi serta seisinya Allah, yang memberikan Anda hidup Allah, yang ngasih makan Anda Allah. Semua jawabannya Allah, jangan salah. Ini orang banyak nggak tahu. Nah, terus musyrik itu, tapi mereka bikin patung-patung disembah juga. Jadi Allah plus sesuatu syai'an. Sekarang dong Ustaz. Jadi kalau Anda membesarkan Allah plus menyembah, mengagungkan selain Allah, takut sama Allah, takut dengan penguasa, ya. Mengharapkan kepada Allah, mengharapkan juga kepada manusia. Rusak kan itu. Saya tidak bicara PKS ya, jangan macam-macam ya. Tidak bicara PKS, kalau PKS kayak dulu kayak gitu. Jadi rusak sendiri. Kalau di situ banyak ulama-ulama, saya ini pada sholat karena sholat itu Anda tanhanya fasyawat. Sholat itu ini intervensi. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya lemah, Anda berbuat maksiat, selesai. Jadi orang pada koruptor itu sholatnya lemah sekali. Nah, kita akan bahas jadi orang-orang Arab Jahiliyah itu kalau ditanya siapa yang ngasih makan kamu Allah, siapa yang menurunkan makanan melalui hujan, kemudian ditumbuhkan hujan sedang bermakan makanan dari tubuh Allah, siapa yang memberikan nafas Allah, siapa yang mencipta langit dan bumi Allah, semua Allah. Tapi mereka bikin lagi namanya patung-patung, maka disebut musyrik. Syirik itu teman sekutu. Ada temannya Allah, ada yang disembah selain Allah, teman musyrik. Yang kedua, jadi yang pertama adalah anggap waktu qimus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Subhanallah.
Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda merasakan nikmat, biasanya nambah. Betul. Kemarin malam banget, waktu Indonesia pun malam banget ya. Indonesia mungkin menjelang subuh, di sana masih jam 10, mau jam 11 mau take off. Kita makannya mungkin kecepatan, ngasih box makan malam itu kan sebelum maghrib. Jadi jam-jam subuh lapar banget. Ada yang bawa peyek, gitu kan. Enak banget tuh. Masa, karena doyan peyek saya makanya gak bisa satu. Peyek banyak nih, masih sisa banyak. Ambil pausan yang banyak. 1, 2, enak, bisa berkali-kali tuh. Nikmat itu boleh bertambah berkali-kali benar. Kalau Anda menikmati sholat Anda akan berkali-kali. Itu maksudnya. Coba Anda supaya suka kopi, berani suka kopi, sedut, dah berdepan, baru disikirin, baru entah mau lagi terus, masya Allah. Jadi kenikmatan itu coba kita nikmat, dan kenikmatan jiwa itu lebih dahsyat daripada kenikmatan fisik harusnya. Tapi masalahnya tidak orang merasakan kenikmatan itu. Jadi masalah. Orang membaca Quran tidak merasa nikmat, itu jadi masalah. Bayang. Saya nasihatin anak saya, orang menikmati sholat itu ketahuan dari cara sholatnya. Kalau sholatnya cepat-cepat, itu berarti gak menikmati sholat. Coba Anda makan peyek langsung, itu kesurupan namanya itu lah. Minum kopi, udah lumping kali ya. Gimana ceritanya? Menikmati itu pelan-pelan, pelan-pelan dalam bahasa sholat tumat nih. Itu maksudnya. Dirikan sholat. Tadi pertama kali menyembah Allah, jangan sampai musyrik. Yang kedua memberikan sholat untuk zakat. Dan Anda ini kesalahan sosial, yaitu membayar zakat. Kemudian yang ditutup oleh Rasulullah, tasilur rahim, menyambung silaturahim. Subhanallah. Saya tidak membahas Ustaz silaturahim ke silaturahmi sih, istilah. Tidak usah bahas. Kalau saya silaturahim, jadi nggak usah dibahas, nggak penting. Silaturahim. Jadi di sini hadis Rasulullah SAW ada hal yang menyebabkan Anda dekat dengan surga, menjauh dari api neraka. Itu silaturahim. Udah sholat, udah zakat, udah kan ya. Yang ini nih silaturahim. Silaturahim seperti apa? Belum saya jelaskan. Harus pakai hadis. Hadis yang lain. Hadis Ismail bin Abi Uwais. قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعد بن يسار عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. Dari ujungnya dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW khalaqallahu al-khalq. Saya terjemahin pelan-pelan. Allah menciptakan ciptaan. Falamma faragha minhu, setelah selesai semua ciptaannya, qamar rahim, berdirilah. Kalau bahasa kita, bahasa saya, bahasa Indonesia, silaturahim itu berdiri. Gimana berdiri maksudnya? Karena perbuatan itu menjelang dari awal saya sudah jelasin tadi kan. Kan saya bilang puasa itu akan ngomong, jadi makhluk. Wahai tanah, jangan dia, aku adalah baca Quran dia. Subhanallah. Tadi saya cerita bosnya, nanti bapak ibu kita mendapatkan cahaya, terus mendapatkan pakaian mewah, harum, makanan nikmat. Ini siapa? Ini doa anak, kira-kira gitu. Jadi kalau Anda membaca, berarti semua akan konkret, jelas iya. Dosa juga begitu. Dililit dengan ular yang sangat mengerikan, dicabik-cabik. Aku adalah dosa karena kamu tidak mendirikan sholat. Jadi meninggalkan sholat itu menjadi azab. Jadi konkret. Itu maksudnya. Maka itu rahim. Rahim adalah dia berdiri.
Apa ada apa ya wahai kata Allah SWT. Hada maqam al-'aid bika min al-qadiyah. Inilah makam untuk kemuliaan. Lindungilah al-'aid bika, manusia itu minta perlindungan pada kamu dari memotong aku. Bahwa kalau silaturahim memutuskan rahim. Ini rahim itu bicara. Puasa kita bicara, sholat kita bicara, sedekah Anda bicara. Siapa kamu? Aku adalah sedekah kamu. Subhanallah. Ini terus. Umar bin Khattab wafat di dalam kitab-kitab saya baca. Sahabat mimpi ketemu Umar. Sahabat curhat, aku ketemu Umar. Oh ya? Saya nggak ketemu mimpi juga iya. Mimpinya sama semua. Orang soleh. Dialog pada Umar bin Khattab. Apa yang kau rasakan? Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah benar semua. Dan aku terlepas dari himpitanku kubur. Kan ada dalam hadis wasi' man khalahu. Ya Allah, kalau dalam klik di Google doa mau doa jenazah, ada ya Allah lapangkanlah kuburnya. Kalau minta lapangkan berarti dari yang sempit. Gitu. Maka itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kau minta lapang berarti orang beriman dia himpitan kubur. Semua termasuk orang beriman. Yang melapangkan siapa? Amal kita. Lihat kan saya. Nah, ini ungkapan Nabi. Ini namanya description, penjelasan dari himpitan kubur. Ini apa? Ini terus. Ini dia akan jadi begini. Tulang. Ini tulang apa nih? Rusuk. Jangan pikirin bakso rusuk. Tulang begini. Wasik pada kholau. Jadi ternyata Umar bin Khattab, aku bisa dilepaskan dari himpitan kubur karena dulu waktu jalan-jalan ada anak kecil memegang bulu, dapat bulu begini, anak kecil akhirnya dibeli bulunya oleh Umar bin Khattab, kemudian dilepaskan. Amal soleh inilah yang menyebabkan aku lepas dari himpitan kubur. Subhanallah. Ini maaf saya tidak tahu ya, kalau saya ditanya Ustaz berarti semua saya banyak dosanya. Kenapa? Saya sangka belum dibayar uang jadi dosa nggak? Itu dia yang saya nggak tahu gitu kan. Teks secara hadis nggak tahu, tapi ketika menyiksa makhluk siapapun akan kembali pada diri kita. Jadi kalau saya tuh melihat apa-apa bahwa apapun dari dalam buru-buru kecil-kecil, kalau ada duit saya beli semua, saya pasin semua. Bang beli semuanya. Oh ya iya, buru kafe semuanya, lepasin. Pahala dari bang. Anda nanam pohon, ada buru, bahasa Betawi yang ngaso, bahasa Jawanya ngadem, berteduh bahasa. Terbang lagi, sekian detik Anda dapat pahala. Apalagi kalau dia pohon itu diambil apanya, kemudian bikin sangkar, diambil lagi, ada berpahalanya. Pemain yang mengkala daratin, pemain yang mengkala daratin, semua ini hidup. Maka orang pintar itu dijadikan semua perbuatannya sebagai bekal mati. Itu orang pintar, nggak ada lagi selain itu. Maka walaupun
walaupun dia profesor doktor, nyolong itu bodoh walaupun profesor doktor. Subhanallah. Karena kalau saya melihat tuh orang bodoh kok bangga gitu. Dia nggak ngerti maksudnya gimana sih? Dia maksiat tapi bangga. Saya pernah nonton di TV itu. Saya orang amat sangat jarang sekali nonton TV. Divonis sekian tahun korupsi. Karena ringan kan, bisa nang foto-foto. Ampun, itu di dunia gimana di akhirat? Karena dia senang, cuma sekian tahun. Saya Allah. Maka kemarin saya mau pasang status tapi gak jadi kalau bikin orang bingung. Adakah keadilan di muka bumi? Kalau ada keadaan di muka bumi, tidak perlu lagi surga neraka. Bingung, ada sendiri bingung, maka nggak jadi status. Adakah keadaan di muka bumi? Kalau ada keadaan di muka bumi, maka tidak ada surga dan neraka. Nyatanya iman pada akhirat itu harus. Berarti ada. Berarti di dunia tidak ada keadilan. Bingung orang di status langsung bos sama waktu saya bikin status jadilah mutiara di mata Allah walaupun jadi debu di mata manusia dikritik. Kenapa tidak bikin jadi mutiara di mata Allah, mutiara di mata manusia? Ada aja gitu komentar gitu. Ya udahlah, cari status saya nggak usah bikin kritik. Itu maksud inyong. Kalau anda maksud saya, kalau anda jadi mutiara di mata Allah dan jadi debu di mata manusia, tentu manusia maksiat. Kalau anda jadi mutiara di mata Allah, tetap anda jadi mutiara di mata manusia yang sok. Itu betul nggak sih? Tapi dia nggak ngerti. Udah biarin aja. Dia salah, salah ganti aja. Kalau anda sudah niatnya jadi mutiara di mata manusia, pasti tidak dapat mutiara di mata Allah karena anda tidak sesuai dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika. Nggak sesuai dengan itu. Kan yang diagungkan cuma Allah. Saya melakukan ini supaya anda biar saya jadi mutiara. Gimana ceritanya? Katanya la syarika. Ketinggian tuh yang nggak usah bahas itu. Jadi balik lagi dari perbuatan itu menjelma. Sekecil apapun. Baik. Alat tawbina asil man wasalak waqta man qata'ak. Allah berfirman kepada Rahim, orang yang diciptakan Allah. Jelmaan para orang bersilaturahim, rahim itu jadi pahala itu jadi ciptaan Allah supaya gampang memahami. Allah berfirman kepada Rahim, bagaimana, apakah anda sudah rela apabila aku selalu berhubungan dengan orang-orang yang bersilaturahim dan aku putuskan barang siapa putusan kamu itu kepada si Rahim tadi. Ini Rahim bukan nama orang nih. Yang mana si Rahim? Mutaif Rahim. Mutaif kemarin Abdul Rahim. Itu Rahim itu mengatakan, bala ya Rabb. Rahim mengatakan, aku rela. Jadi Allah sudah bersumpah dia akan berhubungan terus, menjaga hubungannya, maksudnya melimpahkan rahmat terus kepada orang yang silatur dan memutuskan bagi yang memutuskan. Di hadapan siapa? Rahim tadi. Subhanallah. Fadzalika lagi, itulah jatah Anda. Sudah jatah Anda apa? Saya akan melimpahkan rahmat dan akan saya putus. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Muhammad, bukanlah surat Muhammad, ayat 22. Fala asaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini saya khutbah tentang ini nangis. Biasanya saya khutbah bahas ini surat Muhammad. Jadi kalau anda melihat redaksi ini, coba surat Muhammad surat 47, coba surat 47 ayat 22, coba semua
Pak. Saya akan bacakan dan ini mengerikan, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita mengatakan kita bahwa itu petunjuk, tapi kita tidak tahu ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini bahasanya agak tinggi, nanti saya mudahkan. Bahasanya agak tinggi, saya mudahkan. Karena bahasanya susah dipahami. Fala asaitu, kalau bahasa Betawinya ente merasa hebat. Nah, kira-kira gitu. Kalau bahasa Taunya belagu deh, kira-kira. Apakah Anda merasa kuat? Anda merasa kaya? Anda merasa punya kekuatan? Anda merasa tinggi? Nah, kira-kira gitu bahasanya supaya saya mudahkan. Fala asaitu, apakah Anda merasa berkuasa? Maka apakah kamu sekiranya kamu berpuasa? Intawalaitu antufsidu fil ardh. Anda membuat kerusakan di muka bumi. Qat'u arham. Anda memutuskan hubungan silaturahim. Ada istilah Jawa yang saya sendiri tidak bisa bahasa Jawa. Orang Jawa bilang rapatean. Saya sendiri gak ngerti. Akhirnya saya tanya orang Jawa. Ternyata orang Jawa gak semua ngerti rapatean itu apa. Ada orang Jawa gak sih? Orang Jawa. Kalau rapatean itu apa sih? Waduh, saya juga gak tahu. Maksudnya orang Jawa gak tahu gimana. Akhirnya diterjemahan yang ngerti. Rapatean itu kalau gak salah budikan. Betul gak ya? Bulu apa? Bulukan ya? Bulukan. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak akan bunuhkan. Maksudnya gimana? Kalau saya tidak berhubungan dengan kamu, saya tidak bakal bunuhkan. Kira-kira gitu. Betul nggak sih orang Jawa ngomong gitu ya? Itu ancaman atau gimana? Hina. Betul? Bukan begitu? Iya, nggak ngaruh. Rapatnya itu nggak ngaruh. Saya mau bunuhkan apa? Nggak ngaruh. Nggak mencelakakan saya gitu. Tidak menyebabkan saya susah. Betul nggak? Intinya apa? Nggak butuh. Itulah redaksi Allah. Kalau Anda merasa tidak butuh dia, kalau Anda punya kekuatan, kekuasaan, emang Anda butuh ente? Nggak sama ente juga Anda nggak mati, akhirnya gitu. Gitu. Kira-kira gitu. Nggak ngaruh gitu, saya nggak ngaruh. Belum mau ngapain nggak ngaruh. Nah itu bahasa ini. Itu dijelaskan pada ayat yang ke-22 surat Muhammad. Itulah bahasa Al-Quran. Ini saya mudahkan. Jadi kalau orang sombong kan gitu, siapa lu? Gak ngaruh hidupnya sama gua. Kira-kira gitu. Rapaten gitu. Kira-kira gitu. Atau bahasa Sunda nih Pak Indra yang jago bahasa Sunda gitu kan. Gak ngaruh gitu. Nah, begini inilah wahala asaitu ini. Wahala asaitu kayak gitu. Gak butuh gua malu gitu ini. Ini yang dilarang oleh Allah. Ini lihat redaksi. Tahu dari mana? Ayat selanjutnya. Jadi ini bahasa yang harus kita pahami. Orang sombong dan memutuskan buat silaturahmi itu karena punya kekuatan. Sekarang gini. Lihat di tangan saya. Ini bos, ini bawahan. Orang bawahan gak berani ngomong ke atas saya. Gua aku dulu, dia udah pecah, mati dia, dapurnya gak ngebulut, kira-kira gitu kan. Ya ajak-ajak saya lah. Ini presiden PKS, ajak-ajak saya lah. Itu menjijikan banget, jilat-jilat gitu. Aduh, ampun. Katanya partai dakwah. Udah terlalu baik saya lagi. Bahwa saya ajak orang masuk PKS. Orang atasan itu dijilat-jilat gitu. Ajak-ajak saya lah. Itu gak berada rapatnya karena tidak punya kuasa. Coba dia punya kuasa. Apa lu? Dibuang. Gak butuh aneh tuh. Cari yang lain gitu kan. Yang belok. Subhanallah. Yang gagal mati dan gak apa-apa dan gitu. Bahasa gaul banget maksudnya yang belok yang mati. Gitu. Kalau posisi Anda di sini, Anda bisa ngomong begitu. Kalau posisi Anda di sini gak bisa, betul kan? Maka itu orang yang cenderung memutuskan buat silaturahmi yang posisinya di itu tuh. Ini ayat ke-22. Subhanallah.
anak durhaka itu ketika dia sudah kuat. Pernah kisahnya yang sangat terkenal siapa? Anak durhaka? Alkomah. Yaudah paling mudah lah. Oh iya, Indonesia. Ya paling mudah lah gitu kan. Maksud saya kisah Nabi gitu ya. Ya wes, paling mudah lah. Paling mudah kan loh. Kakinya lagi ngangkat begini, lagi jaya-jaya kan gitu. Wah, ini orang Minang harus cerita nih, jadi cerita Minang kalau saya mau cerita apa, ya udahlah gitu. Itu kayak-kayaknya tuh naik kapal, katanya sih saya juga lagi kuat-kuatnya. Dia durhaka sama orang tua. Lewat masih kecil dia masih begini. Jadi orang durhaka tuh karena merasa nggak usah orang tua, nggak usah orang tua, nggak usah pakai ini bisa hidup. Yang tadi curhat tadi, ibu curhat tadi. Karena dia masih, karena orang punya, maka kecenderungan orang memutuskan beban silaturahim karena dia nggak butuh. Itu yang redaksi pahala asa itu. Bahasa Indonesia, apakah sekiranya kamu berpuasa kan susah memahami. Soal. Jadi Rasulullah SAW bercerita tentang ayat yang ke-22 ini. Karena Anda menunjukkan who am I, pride, harga diri. Ya kan? Ini saya. Kalau kita masih butuh dia, iya Pak, kita menyidiknya. Ada staf dimaki-maki oleh atasannya. Kita melihat di ruangan, bos marah-marahin bawahannya. Pas keluar, dia sabar banget. Sabar dan kagak membul mati makan apaan gua. Dia nggak berani betul lah, karena masih membutuhkan. Jadi ketika Anda punya kemampuan, kekuatan, di sebelah cenderung memutuskan hubungan silaturahim. Ya terhadap Al-Quran sudah dapat bukan surah Muhammad kita nih, surah 47 ayat 22. Lanjut ayat 23. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah yang dila'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Lanjutkan ayatnya. Fa'asamma wa'ma abasar. Allah menjadikan dia tuli, menjadikan dia buta. Maksudnya bukan tuli beneran, dinasihatin juga kagak bakal denger, ini maksudnya. Gak boleh gitu, bosan mesin sayang kamu, marah galak banget. Kemarin itu waktu umroh, nggak tahu di Jemaah umroh ikut dengerin dan curhat. Pak Ustaz, ibu saya begini, tolong ditengahin Pak Ustaz. Saya disuruh nengahin antara anak dan ibu. Karena ibu saya ngomel mulu, ya udah, kuncinya satu, ngalah, sabar, ikutin. Malah dia nggak mau. Kalau itu ibu ente, ada kan? SCWA juga udah nggak jawab lagi. Itulah ditulikan oleh Allah. Itu maksudnya, ditutup telinganya. Jadi orang kalau udah putus silaturahim, ada nasihatin, belum denger nggak? Nggak didengar. Gak usah nasihatin, udah tahu apa? Gitu. Gak usah ngurusin orang, gak usah intervensi, usah apa sih itu? Itu jadi apa? Betawi yang budak. Itu redaksi Al-Quran, itu dilarang oleh Allah. Dan jadi buta, nggak bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Maka doalah Allahumma aril haqqa haqqan warzuq ittiba'ah wa aril batila batilan warzuq ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku yang benar dengan jelas dan nyata, dan tanamkan dalam hatiku cinta untuk mengikutinya. Lihatkanlah kepada aku kebatilan dengan jelas dan nyata, tanamkan dalam hatiku untuk
membenci dan menjauhinya. Buat anak bisa ya Allah, perlihatkanlah kepada anak-anakku kebaikan dengan jelas dan nyata, dan tanamkan rasa cinta untuk mengikuti kebaikan itu. Perlihatkanlah kepada anak-anakku kebatilan dengan jelas dan nyata, dan tanamkan rasa benci untuk menjauhi. Ustaz, suami saya bandel, minta apa? Ya Allah, perlihatkanlah kepada suamiku kebaikan dengan jelas dan nyata, dan tanamkan rasa cinta untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepadanya kebatilan, kejelekan dengan jelas dan nyata, dan tanamkanlah rasa benci untuk menjauhi. Ustaz, suami saya pengen diperlihat cewek, ketemu di kafe, di tempat duduk, goyang. Akhirnya di tempat duduk kan begitu. Ya Allah, doa itu dari mana? Makanya bahasa Indonesia kan tadi sudah saya ulang tadi doa, ya kan? Subhanallah, supaya dia jelas. Nah, tapi buat diri kita juga, ya Allah, perlihatkanlah ini supaya apa? Menjauhi dari laknat Allah. Kalau Allah sudah melaknat, tidak mau dengar. Saya sudah kasih tahu, Pak, Anda menggugat saya di pengadilan. Ini kisahnya tadi, kisahnya untuk mencabut izin membangun masjid. Kita lagi bangun masjid. Janganlah, tetap nggak mau. Di pengadilan kita menang, alhamdulillah. Ini masih jalan terus. Dia banding. Saya bilang, Pak, di dalam Al-Baqarah 114 itu, kalau Anda menuntut IMB masjid dicabut, sama saja merobohkan masjid. Anda akan diancam oleh Allah kenistaan dunia dan akhirat, dihinakan. Kira-kira dengar nggak? Nggak dengar. Jalan terus. Orang Islam dua-duanya jemaah saya yang menuntut saya. Saya ini tergugat, mereka penggugat. Kalau saya ketua pembangunan masjid, IMB sudah ada, digugat. Padahal jemaah haji saya yang bimbing cara haji benar gini, cara ibadah begini. Ya susah. Yang satu lagi pengajian, bahkan saya pernah di rumah yang isi pengajian, didengar. Itulah bentuk laknat Allah. Laknat Allah itu tidak mau dengar nasihat. Surat keberapa ayat keberapa? Surat 47 ayat 23. 23 sih belum. Lanjut. Ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini bahasanya keren banget. Saya kadang-kadang, ya Allah, bayangkan di mana-mana yang dikunci itu mobil, pintu, ini dikunci hati. Kalau bahasa Betawi, double badar. Betawi banget nih. Apa yang dikasih tahu tetap aja cuek aja, tapi kalau kan double bebal gitu kan. Kasih tahu itu terkunci hati. Maka itu filsafat kita sesuai dengan hadis Rasulullah pengantin itu kan. Ad-dinu nasihat. Apa? Nah, agama adalah nasihat. Itu hadis. Berarti orang yang tidak menerima nasihat itu jelas-jelas agamanya rusak. Kalau Anda mau tahu agama Anda bagus, Anda mendengar nasihat. Walaupun seorang ustaz dengerin nasihat. Sampai pun imam Masjidil Haram, kalau bacanya salah dibenerin. Dia lupa dibenerin, emang harus ya, enggak mungkin. Nggak bisa, subhanallah.
salah harus dibenerin. Walaupun ini imam, walaupun presiden, harus dikoreksi. Jangan bilang tidak mungkin. Apakah gerombolan tikus yang pasti pimpinannya berarti tikus? Ustaz, gimana sih? Pemahamannya salah banget. Saya kadang-kadang lihat, masa ini ngomong begini gitu. Harusnya pakai basirah begini. Basirah itu adalah cahaya di dalam hati. Jadi mata hati yang terdalam namanya basirah. Basirah itu tidak bisa diintervensi. Tidak bisa. Yang bisa diintervensi itu ketua partai. Jadi kalau partai gerombolan itu gabung dengan orang-orang tidak baik, saya tanya bapak-bapak ibu, ini ada bangkai, yang kumpul itu lawer, halo, ada bunga yang datang itu lebah, mengeluarkan madu, betul nggak? Halo. Jadi kalau kumpul dengan orang-orang penjahat, berarti Anda lagi kumpul bersama yang kumpul dengan bangkai. Ini saya tidak bicara PKS, gitu kan. Jadi saya tanya, basir para ustadznya di dalam itu gimana ya? Basir itu bukan dengan akal, cahaya Allah yang akan menahan tidak baik, tidak boleh. Cahaya Allah, maka itu ada salat istikharah, buat istisqa, minta hujan, istikharah, mengasah basirah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Aku ya Allah minta engkau memilih dengan ilmu engkau. Berarti Anda tidak berpakai ilmu Anda. Jangan memakai logika Anda. Yang dipakai adalah ilmunya Allah yang maha tidak terbatas. Cara melihat begitu. Biasanya orang istikharah kalau mau nikah gitu kan, maksudnya gimana? Kalau Anda mau beli tanah istikharah, mau beli mobil istikharah. Jadi bukan mau nikah doang. Apapun istikharah. Saya ini mau belok kanan bisa, belok kiri bisa. Nanti di depan. Allahumma istikharah. Ya Allah kasih keimanan. Itu aja nyetir mobil kanan atau kiri kita istikharah. Ambil kanan. Ternyata macetnya luar biasa. Itu yang terbaik. Ternyata waktu itu pas tanggal 10 November lewat Kalibata, RI 1 lewat, RI 2 lewat, para jenderal lewat. Gimana kita gak macet? Subhanallah. Ya Allah, apa dibalik kemacetan ini? Tadi kan sudah istikharah, pasti ada hikmah dibalik ini. Berpikir seperti Allah. Jadi langsung pas tema hari itu saya mengajarkan tentang ruh, perjalanan ruh dari sakratul maut sampai maut, belum sampai barzah. Jadi kalau kita kaji tentang ruh, 1 bulan tentang ruh, panjang itu dari kota kecil namanya sakaratul, kota besar namanya maut, kota besar namanya barzah. Itu udah butuh berapa jam menerangkan detail, melalui dari mana? Dari hadis kepti di detail. Apa itu? Ternyata orang-orang itu nanti ketika sakaratul maut, orang yang soleh itu kanan kiri itu sampai langit itu disambut dengan para malaikat-malaikat. Subhanallah. Maka ada bahasa gaul, selebritis di langit tapi tidak jadi selebritis di dunia, selebritis di dunia tidak selebritis di langit. Maka ada istilah manusia langit. Pernah dengar nggak? Manusia langit itu dia tenar di kanan alam itu di alam kalam malaikat. Subhanallah. Pernah dengar Musa Al-Qarni? Iya. Pernah dengar? Kisah ini. Musa Al-Qarni adalah manusia. Siapa yang ngasih nickname itu julukan Nabi Muhammad SAW.
itu manusia langit, padahal dia hina di mata manusia, budikan, jelek, miskin, kerjanya cuma ngamon, subhanallah, tapi mulia di mata Allah. Sampai sahabat, kalau nanti ketemu orang yang begini, kata Nabi, minta doa sama dia. Oh ya. Padahal yang diberikan wasiat itu adalah penghuni surga. Siapa? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, orang-orang dijamin surga. Nanti kamu ketemu, cari orang. Dicari setelah wafat Rasulullah, dicari ketemu manusia. Itulah manusia lah. Jadi para mereka tahu saking soleh. Subhanallah. Jadi apa ketika istighfar itu? Oh, ternyata manusia dimuliakan. Ini kalau kita lewat, udah lewat, kayak bisa kayak gitu kan. Begitu orang soleh, begitu kan ini pengawalnya para malaikat. Subhanallah. Jadilah kita orang manusia langit, jangan selebritis di mata manusia, tapi hina di mata Allah SWT. Ya. Maka itu kita minta kekuatan dari Allah. Ini redaksi Allah. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waril batila batila warzuqna ijtinabah. Bahasa Indonesia. Nah, disinilah orang yang diperlihatkan kebaikan berarti matanya dibuka, hati dibuka, terbuka. Nauzubillah, ada yang terkunci. Ini yang saya ingin sekali Bapak Ibu memahami redaksi Al-Quran ini, sehingga kita mengerti, oh ini orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Siapa itu? Orang-orang yang memutuskan membuat silaturahim. Jangan sampai, karena menurut kita nggak dosa, biarin aja urusan dia. Nggak bisa begitu, ini redaksi Quran. Maka itu saya kalau baca ini mesti nangis sedikit dari khutbah. Khutbah itu pakai ini, karena kan konteksnya silaturahim. Bapak Ibu, nanti kita terangkan ketemu hadis di sini. Silaturahim itu seperti apa nanti dijelaskan. Baik, lanjutkan hadisnya. Ini sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah manusia jenius di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dari kecil sudah bersama Rasul, dia termasuk siral sahabat. Maksudnya yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman namanya sahabat. Yang ketemu sahabat dalam keadaan iman namanya tabi'in. Ya. Yang ketemu tabi'in adalah tabi'in. Kalau ada Nabi, yang bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Nabi wafat, ada orang-orang tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat namanya tabi'in. Ketemu sahabat. Nah, dia tidak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in, namanya tabi'in dan seterusnya, pengikut. Ini Nabi. Orang-orang yang ketemu Nabi dalam keadaan iman namanya sahabat. Tapi kalau tidak dalam keadaan iman, tidak disebut dengan sahabat. Nah, ketika ketemu Nabi ini, itu kan ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang udah sepuh, kan? Yang udah tua seperti Abu Bakar As-Siddiq, kan? Tapi ada sirar sahabat, anak-anak kecil beriman, dan dia ketemu Rasul di antara Ibnu Abbas. Itu maksudnya. Subhanallah. Sebetulnya termasuk Aisyah, karena masih fresh, kecil. Aisyah ketemu Khadijah nggak? Enggak. Halo? Enggak. Istri pertama atau istri kedua nggak? Enggak. Kan Khadijah udah meninggal. Tidak ketemu. Ya, subhanallah. Kita kapan-kapan harus membahas sahabat ini. Banyak tidak tahu kisah sahabat. Khadijah itu masya Allah, pengorbanannya, jiwa raganya, harta semua habis untuk dakwah Islam. Subhanallah. Nah, saya kalau baca itu nangis. Walaupun dibaca nangis lagi, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Obsesinya udah obsesi akhirat.
untuk perjuangan. Tapi memang skenario Allah menikah lagi dengan Aisyah yang muda. Kalau bahasa sekarang ini jenius. Oh, udah misalnya habis portable, sekian tera bisa hafal. Hadis-hadis jenius banget. Aisyah hafal ini, perawi hadis yang dahsyat. Maka itu untuk menghancurkan Islam ada ajaran Syiah, yaitu mencaci Aisyah supaya hadis-hadis ini mati, tidak diterima. Gitu. Ini rekayasa. Dan kisahnya Ibnu Abbas di sini diterangkan dalam hadis ini, yaitu surat Al-Isra, surat 17, kita buka surat 17. Ayat yang ke-102, ayat yang ke-26, ya. Oke, saya bacakan dulu hadisnya. Haddatsana Humaydi, qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'id an Muhammad ibn Abi Musa an Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas membacakan surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-26. Wa adzal qurba haqq wal miskin wa ibn as-sabil. Dapat tak? Dan seterusnya, wala tubadzir tabdzira. Kemudian bada al-amr bil awjib al-huquq, diterangkan wadallahu ala afdal a'mal idza kana 'indahu syai'. Kemudian diterangkan di sini wa adzal qurba, yaitu berikan haknya pada kerabat dekat. Lihat tangan saya ke atas. Kalau ada bahasa Arab haknya, berarti bagi kita adalah kewajiban. Di dalam harta Anda semua, di dalam dompet Anda semua ada hak orang yang meminta dan yang tidak meminta. Itu bahasa Al-Quran. Padahal itu kan keringat Anda, uang itu. Coba gimana ada tersinggung nggak? Di duit kamu itu kan ada hak saya, nggak tersinggung. Kenapa aja? Emang saya mau? Kan kira-kira gitu. Emang saya mau tahu itu nanti kira-kira gitu. Tapi ini bahasa Al-Quran. Di dalam harta kita ada hak orang yang miskin, yang meminta, dan orang yang tidak meminta. Artinya adalah kewajiban kita menolong. Nah, bahasa Al-Quran seperti itu. Berikan haknya, berarti kewajiban buat kita. Haknya apa di sini? Silaturahim. Nah, bukan uang sih. Ya. Nanti masalah uang nanti di bawahnya lagi. Adzal qurba haqqu wal miskin wa ibn sabil. Barulah wala tubadzir tabdzira. Orang beli jam harganya 1 miliar. Saya baru tahu ada jam harganya miliaran. Baru tahu. Ada tas hampir 1 miliar. Namanya tas. Iya. Ya. Kayak kalau penyakit kulit apa namanya? Iya, mirip-mirip itulah. Subhanallah. Jadi waktu di Tanah Suci, Ustaz, ada nggak mall yang nyuri bagus? Katanya ada mall yang jual barang-barang branded. Biasanya kan kita ke Cornish. Saya tanya, Ustaz, ada nggak di Hamar namanya? Saya mau kesana yang punya antar, nanti ketemu di apa? Ketemu di apa? Alhamdulillah Ustaz, mendapat barangnya. Berapa harganya? Murah, cuma 60 juta. Saya bagi saya, murah loh Ustaz, di Indonesia itu saya mau itu ngapain integritas 60 juta itu ngapain? Ya mohon maaf nih kalau ada di sini ada yang tasnya merek-merek yang harganya mahal-mahal, MK Mahkamah Konstitusi, apalagi ya apalah saya nggak ngerti lah. Buat apaan itu dilarang? Kok dilarang ini? Nggak boleh tabdzir.
Mendingan Anda sedekah buat orang miskin. Itu dia. Surat apa tadi? Surat ayat 26. ini emak-emak sosialita dari ujung ke ujung, ceng, status, tasnya, bajunya, ininya. Allahu Akbar. Rotinya 400 juta, 400.000 gitu, stolornya 30 juta lebih. Aduh, ampun ya Rabbi, gitu kan? Subhanallah. Itulah gambar orang-orang yang dibutakan hati. Subhanallah. Karena konteks ini silaturahim, hati kita pegang, fisik kita pegang. Maksudnya gimana? Hati kita datang, kita kalau ada uang kita berikan hak mereka. Kalau bahasa Al-Quran seperti itu. Bapak Ibu, Anda seandainya nyumbang ke X, anak yatim piatu duafa, transfer bisa sah. Tapi kalau Anda datang ketemu mereka berpelukan dengan anak-anak itu, wih, nangis Bombay, wih, gak kuat ya. Sama bapak-bapak ibu, seandainya dukung aksi berbangsa, oke Pak Ustadz ini saya kasih uang buat mualaf-mualaf di sana. Beda dengan kalau Anda datang, saya nggak nyuruh datang nyusahin pastinya gitu kan, naik 30 jam kan nyusahin saya kan. Nyusahin gitu. Beda datang langsung, ya Allah ya Rabb, betul kan? Rasanya beda nggak? Beda rasanya. Subhanallah. Jadi hati dapat, fisik dapat. Nah di sini kita punya kewajiban memberikan harta dan waktu untuk bersilaturahim. Ini penting. Tiba-tiba ayat selanjutnya, innal mubadirina kanu ikhwanas syai'ati. Orang yang mubazir itu temannya saudaranya siapa? Soket. Soket setan. Oh, soket itu setan ya. Setan. Jadi saya kadang-kadang, oh Pak Ustadz, iya antar saya Pak Ustadz. Ngapain? Pak Ustadz beli jam tangan. Oke, baik. Murah Pak Ustadz, murah banget. Oh iya? Astagfirullah. Berapa ribu US dollar? 1 jam. Gitu. Allah. Ini 35 jutaan. 1 jam tangan 35 juta. Saya mahal banget. Keren, pasar ini lebih murah daripada Indonesia. Oh ya. Kemudian sejamnya melihat angkanya ada berapa sih? Tetapi 12 gitu kan. Subhanallah. Itu gara-gara sampailah Mekah. Ini kisahnya tadi wajib. Bosan, ada jam lagi. Mungkin cakep, keren. Yang kemarin aja belum dipakai. Ya. Cuma 7 jutaan. Nganterin orang beli kayak gini gitu kan, kita sesek dadanya. Ya Allah, juta cuman 30 juta murah gitu jadi. Semua. Pak, ngapain beli lagi? Oh sama gak tahu, saya kolektor. Ada yang harga 2 juta, kenapa nggak dipakai? Ngapain tuh kalau hilang? Jam tangan kagak dipakai. Jadi sepatu ditetek gini. Kadang-kadang itu gak nyambung akal saya. Wow, Anda kemarin frank, wih, ini barang mahal ini sekian juta, mau dibawa kemana? Dan sedekahin. Kalau Anda begini takzir, mubazir itu adalah, coba baca ayat 27, coba baca bahasa Indonesia supaya mantap banget. Orang yang mubazir itu adalah bukan temannya lagi, saudara. Wah, berarti abangnya itu setan gitu, setan nih ya, gitu kan, saudara nih ya. Ya Quran mau begini. Ada daripada yang lebih mahal, lebih yang murah, sedekahin, betul nggak? Itu lihat. Ini jangan yang tersinggung nanti gak datang lagi ini sosialita. Jadi pernah orang-orang yang sosialita yang
mahal-mahal itu saya kasih tahu, belum tentu sedekahnya juga kencang. Iya, ini mahal, ini mahal. Silaturahim itu penting. Ada datang orang miskin, ada sedekah. Coba bayangin, kalau ada orang punya jam harganya taruh 30 juta, itu buat anak yatim saja berapa bulan tuh makan. Iya. Coba yang bisa gitu, WA gitu. Kalau yatim sekian, ini sekian. Subhanallah. Kemarin saya, pusat ini pengusaha sukses. Oh ya, wah keren lah. Udah bisa nggak ngasih beras doang buat anak-anak miskin, bukan miskin, yang fakir, mu'alaf di pedalaman 1,5 juta setiap bulan. Pada jawab tuh, katanya kaya. Jadi belum tentu orang kaya itu mudah bersedekah. Padahal hidupnya, wah, ada lagi mobil Ferrari, mending satu, 2, 4 Ferrari doang, belum lagi Land Cruiser, belum lagi Mercy-nya yang ketek buka sam. Kalau kita kan buka apa, pintunya gini, dia enggak kayak Batman. Wah ini kencang deh. Gini Bu, kita rencana mau bangun sekolah di pedalaman yang bisa bantu-bantu. Lu yang usah kalau ada rezeki ya. Ferrari doang, 4 doang, belum nyampe. Lu yang kalau ada rezeki saya bantu-bantu lah. Sampai sekarang GoTour pun nggak ada. Ini Mang Perak aja nggak ada. Dia nggak kenal GoTour berarti. Nah ini kagak kenal GoTour akhirnya. Yang kenal GoTour berarti udah tua. Gitu. GoTour aja nggak ada gitu. Subhanallah. Jadi kadang-kadang saya punya Allah. Ada 1,5 juta itu satu asrama semua makan tuh, nasi doang, beras doang. Sebulan. Kalau dia pengusaha belum sama sekarang ya udah. Mau diapain? Idza massahul khair manu'a. Pada golongan manusia ketika dia dapat harta semakin sambil kenyang, semakin pelit Quran yang ngomong. Maka Anda melihat, mobil keren, halo, belum tentu sedekahnya keren, belum tentu. Ya, tahu dari mana? Al-Quran. Orang tabdir, boros ini, belum tentu sedekahnya, belum tentu. Tahu dari mana? Ya ini Quran yang ngomong. Ya, nah, kalau saudara sama setan, ketika sedekah, jangan. Lihat tuh keren tuh, malah murah tuh, ngomongnya 7 juta doang, jamnya 7 juta doang. Habis beli 30 juta, 2 juta, 2 duit belum dipakai. Waktu pesawat kagak dipakai tuh jam. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya ke rumahnya mobilnya BMW yang 2 pintu, masih pantesan diracun, jam-jam mahal semua. Wah, saya kagak ngerti dunia kayak gini. Itu namanya tabdzir. Anda lebih baik sedekah. Jadi kalau barang-barang yang mahal itu udah jualin aja lah. Ada sedekahin, itu silaturahim. Ya, di jam berapa nih? Ustaz lurus cepet banget. Ya. Baik, lanjutkan hadisnya. Wah ini berat, ya. Hadis yang ini berat. Ya. Bapak-bapak hadis selanjutnya nih. Hadis yang ke-52. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه وعن أبي هريرة قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. Jadi diceritakan dari silat-silat sampai Abu Hurairah mengatakan datanglah laki-laki kepada Rasulullah. Ini berat ya, dan ini banyak terjadi pada diri kita semua. Ya Rasulullah, dia datang pada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna li qarabah, saya punya keluarga dekat, ya. Asilu wa yaqta'u, saya datang silaturahim, mereka putusin. Wa ahsin li wa yusimuna ilayya, saya berbuat baik, dia malah nyakitin.
cuekin saya, bahkan menghina saya, marah-marahin saya. Wa yuhuna alayya wa ahram anhu, dan aku berlemah lembut, marah mereka kasar pada aku. Ini gimana ya Rasulullah? Terjadi pada diri kita kan? Halo? Ada nggak ada orang kita silaturahim malah dia memutuskan silaturahim? Ada nggak? Kita berbuat baik malah dia berbuat jahat. Kita lemah lembut malah dia ngotot. Ngapain kesini? Hah? Ya Allah, sakitnya di mana? Ya Allah, ini cuma kena. Nih lihat. Lain kana kama taqul, ini keren banget bahasa. Lain kana kama taqul, kalau emang itu terjadi apa yang Anda katakan, karena kan Nabi belum cross check benar apa enggak, benar bahasanya. Lain kana kama taqul, kalau itu semua terjadi memang apa yang kau katakan, ka'annama tasrifuhumul mal, jadi Anda seakan-akan menyuapi dia dengan pasir dari api neraka. Bahasanya susah banget. Itu dia, butuh belajar sama orang. Jadi ketika kita berbuat baik, dia nyakitin. Kita berbuat baik, dia nyakitin. Kita lemah lembut, dia. Kita datang, dia cuekin. Dia nyakitin banget, betul. Berarti Anda sama saja Anda melempar dia dengan pasir api neraka. Maksudnya gimana? Allah yang membalas. Kalau isi hati Anda tahu Anda sakitnya sih, tapi Anda tetap berbuat baik. Kata-kata yang terakhir yang saya bisa menitikkan air mata, lihat. Wala yazal ma'aka Allah zahirun alaihi ma dumta ala dhalik. Wah, ini berat. Dan kau selalu bersama Allah, dinaungi oleh Allah, dalam lindungan oleh Allah. Anda selalu di-backup oleh Allah. Kalau Anda terus berbuat seperti ini, tapi sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Jadi ada bayaran. Anda selalu di-backup oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dalam dekatan Allah. Kalau Anda bayarnya, sakitnya di sini. Kalau Anda dalam dekatan Allah, di-backing oleh Allah, hidup tenang nggak kira-kira? Obsesi kebersamaan dengan Allah itulah yang menumbuhkan an-nafsul mutmainnah. Di mata orang Anda hina. Harga diri lu di mana nih? Mau aja lu digituin? Apa kata orang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu kan? Ini suara-suara syaitan rajim kan kalau di belakang banyak gitu. Halo, betul gak? Coba lihat hadis ini. Kok itu senyum aja sakit itu? Anda belum punya ilmu ini. Hadis Al-Bukhari. Aku bersama Allah. Aku dapatkan surga, dia dapatkan neraka. Subhanallah. Anda bawa roti unyil, roti unyil murah, level. Sakitnya di mana? Di sini. Besok kasih lagi nggak? Nah itu dia, gimana mau kayak gini kan susah. Ya. Kasih lagi sama kopi, roti mau kopi Jessica. Membunuh kenapanya. Subhanallah. Ini hadis Bapak Ibu kita ini kurang akrab dengan hadis itu lah. Ya. Kurang akrab itu. Ya Allah, itu bisa senyum. Ada hadis yang mengatakan kalau kita tetap berbuat baik pada orang yang nyakitin kita dalam pelukan Allah, kita dalam pelukan Allah, kita di-backing Allah. Saya ingin hidup saya di-backing oleh Allah. Keren banget. Belajar di mana? Panglima Polim, gitu kan? Promosi Panglima Polim begini. Dia hadis, ini kita kadang tahu nggak belajar ini wajib benar. Maka sakit Anda dapat pahala dari Allah dunia dan pahala yang akan Anda dapat pertama kali di dunia adalah an-nafsul mutmainnah, karena rasa bersama Allah.
Wah, ini nama pedang. Malam-malam saya dikepung. Dibunuh. Di pedalaman sedikit menurut. Tahu semua. Saya tenang aja. Tenang, enggak apa. Apa bilang? Enggak. Itu mas. Ya Allah. Itu yang mau bunuh saya masuk Islam semua. Alhamdulillah. Jadi Anda ini rasa bersama Allah itu adalah nikmat yang tidak ada talanya, nggak ada tandingan, kenikmatan yang dasar. Ibu-ibu nih, Ibu Rina dekat dengan Pak Indranya damai, suaminya gitu. Gimana dekat dengan Allah? Nah, kira-kira gitu kan? Kita dekat dengan istri kita, anak kita. Nah, gimana yang memiliki langit dan bumi serta seisi? Subhanallah. Ada manfaatnya hari ini. Gitu. Saya belum bahas hadis-hadis yang lain. Ya. Saya ini tergantung permintaan aja yang atur dari sini gitu kan. Insya Allah kita akan bahas di waktu yang lain. Silaturahim yang benar itu kayak gimana? Di sini dijelaskan di bab ini. Ya. Kita tutup dengan khutbah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.